Kenapa nasihat itu sulit diterima oleh manusia, atau bahkan paling beratnya sesuatu yang diterima oleh seorang manusia? Karena setan itu bukanlah bodoh. Setan itu adalah manusia yang makhluk Allah yang sangat pintar. Bahkan setan itu yang diprakarsai oleh iblis itu adalah makhluk Allah yang tadinya sebelum dikutuk, dia itu adalah makhluk yang paling alim, yang paling banyak ibadahnya. Bayangkan sudah 185.000 tahun dia itu beribadah kepada Allah. Ditambah lagi dia itu menjadi penasihatnya malaikat selama 60.000 tahun. Dia pernah berkeliling di arsy Allah selama 3.000 tahun lamanya. Sehingga kata Nabi Muhammad SAW, setiap kali ada malaikat yang berjumpa dengannya, bertatap muka dengannya, atau bersalaman dengannya, lalu dia kembali kepada sesamanya dalam keadaan bangganya luar biasa karena telah berjumpa dengan makhluk Allah yang paling pintar dan yang paling banyak ibadahnya. Itu sifat daripada iblis, sifat daripada setan, yang dia itu sudah bersumpah dalam Al-Quran, wa izzatika la'aghwiyannahum ajmain, demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan jerumuskan mereka semuanya, tidak akan aku biarkan mereka mendapatkan satu taufik pun, satu kebaikan pun tidak akan aku biarkan. Itu sumpahnya iblis itu. Sehingga iblis itu sudah sangat tahu nasihat itu berbahaya, oleh karenanya tidak mudah diterima. Sehingga pertama kali ada seorang itu dinasihati, langsung timbul rasa sombongnya. Siapa inti menasihati anak? Apa hak inti menasihati anak? Apa urusan inti menasihati anak? Itu ada. Oleh karenanya Nabi SAW mensifatkan orang yang menerima nasihat itu adalah orang yang tawadu. Sedangkan orang yang tawadu itu sedikit. Kebanyakan orang itu yang sombong. Sehingga beliau itu menyampaikannya di dalam hadisnya, al-kibru ghamtun nas wa batarul haq. Yang namanya sombong itu adalah merendahkan manusia dan menolak kebenaran. Itu sombong. Dan sifat yang ingin ditanamkan oleh iblis kepada manusia itu adalah supaya dirinya itu merasa sombong. Nah, itulah sebabnya kenapa nasihat itu sulit diterima oleh manusia. Jangan kita katakan bahwasanya Al-Quran itu tidak dihafal oleh iblis, dihafalnya. Jangan kita katakan bahwasanya hadis-hadis Nabi SAW yang menyingkap segala misteri kehidupan, sehingga dengan kita itu banyak menghafal hadis Nabi, banyak kita itu menimba ilmunya Nabi, maka banyak pula misteri akan tersingkap. Sehingga ketika misteri sudah tersingkap, yang terjadi itu adalah kita itu akan menjalani kehidupan itu dengan tenang, mudah sekali. Apapun yang datang pada kita karena ada pedoman hadisnya Nabi, maka semuanya terasa mudah. Itu sudah dihafal oleh iblis. Yang berarti teori keselamatan itu difahami dan dapat dimengerti dalam hadis. Teori kebahagiaan dapat dimengerti dan dapat difahami dalam hadis. Teori keberhasilan dan kesuksesan itu juga dapat difahami dan dimengerti dalam hadis. Maka hadis-hadis itu pertama kali sebelum kita menghafalnya sudah dihafal oleh iblis. Sehingga dia kuasai betul, dia kuasai teori itu, sistem itu. Kemudian untuk apa dia menguasainya? Untuk apa dia itu menghimpunnya? Untuk apa dia menghafalnya? Untuk menjelaskan kepada anak buahnya itu, para kronikornya itu, supaya apa? Supaya jangan sampai ini digunakan oleh manusia. Kita lihat kan bagaimana apa yang dikatakan oleh iblis ketika nanti berada di neraka. Dan semoga kita bukan termasuk yang mendengarnya, apalagi sampai berjumpa dengannya. Di mana Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qala asyaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan berkatalah setan ketika sudah urusan semua sudah tuntas,
penghuni surga dimasukkan ke dalam surganya, dan semoga kita termasuk semacam itu. Dan penghuni surga insyaallah kita semuanya. Penghuni neraka dimasukkan ke dalam nerakanya, naudzubillah min dzalik. Maka di saat itulah setiap ahli neraka itu untuk menambah siksanya iblis oleh Allah Ta'ala itu dibiarkan mereka itu untuk menuding-nudingnya, menghujatnya, mencercanya, menghinanya, merendahkannya, sehingga dikatakan gara-gara ini nih aku berada di neraka, gara-gara ini nih aku berzina, gara-gara ini aku durhaka kepada orang tua, gara-gara ini, terus gara-gara ini, gara-gara ini. Iblis ditunjuk terus, lama-lama dia nggak kuat juga, sehingga dia katakan, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menjanjikan kepada kalian semua janji Allah benar. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Semua disampaikan Nabi Muhammad benar. Wa wa'adtukum, dan aku juga membisiki kalian, aku berjanji pada kalian, lakukan saja, nanti kamu bertaubat, ambil saja, dan sebagainya, terus menggoda. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, tapi semua janjiku kepada kalian itu tidak benar, aku mengkhianatinya, aku tidak jujur di dalam menyampaikannya. Tapi lihat bagaimana alasannya dia, maka nali alaikum min sultan, tapi jangan salahkan aku itu tidak punya kekuasaan terhadap kalian. Kenapa dikatakan demikian? Karena setiap manusia itu dijaga oleh 7 malaikat, sehingga iblis itu nggak bisa memaksa kita, nggak bisa dengan memegang kerah baju kita misalnya, ayo kamu zina, kamu curi, nggak bisa. Illa anda utukum, yang aku bisa lakukan kepada kalian itu adalah aku ini berusaha untuk merayu kalian, membisikkan kalian, menggoda kalian supaya kalian mau ikut aku. Fastajabtum li, lalu kalian itu mengikuti aku. Fala talumuni walumu anfusakum, sudah tahu aku adalah setan, kamu ikuti, salah sendiri, kenapa salahkan aku? Itu yang dikatakan olehnya, ma antum bimusrihiyya wa ma ana bimusrihikum. Kamu tidak bisa menyelamatkan aku, dan aku juga tidak bisa menyelamatkan kalian. Inilah sudah keadaan kita sekarang ini. Nah, oleh karena itu maka nasihat itu sulit untuk diterima oleh kita, karena nasihat itu adalah sebab utamanya seseorang mendapatkan hidayah. Tapi tetap oleh Nabi SAW dijadikan sebagai hak muslim kepada muslim yang lainnya nasihat. Karena Nabi SAW tahu, sebagaimana iblis tahu, sehingga dijadikan yang paling berat. Nabi Muhammad juga tahu, sehingga dijadikan sebuah kewajiban. Setiap muslim kalau mendapatkan keadaan saudaranya itu berhak mendapatkan nasihat, nasihati. Fa iza sansahaka ahadun fansahhu. Nah, itu. Nah, kan tetapi nasihat itu sendiri tidak akan bisa diterima kecuali bagi orang tertentu. Siapa orang tertentu itu? Yang pertama, seorang yang tawadhu. Kalau orang sombong tidak bisa nasihat. Tahu kan orang sombong? Orang sombong itu adalah orang yang menganggap orang lain itu di bawahnya. Orang yang sombong itu adalah orang yang tidak menerima dengan kebenaran, apalagi datang kepada atau dari orang yang di bawahnya. Bagaimana dia akan menerima kebenaran? Sehingga kalau seumpama dia itu mendengar, dia itu hanya mendengarkan pura-pura atau terpaksa, tapi dia tidak akan menerimanya. Biarkan saja dia ngomong, yang penting cepat selesai, sudah itu kita pulang. Itu dikatakan oleh orang yang sombong, yang belum siap. Sehingga apa? Kalau seumpama seseorang itu masih belum tawadhu. Tawadhu seperti apa? Seperti kalian kepada Ustaz nih sekarang nih. Ada di antara kalian berani marah-marahi Ustaz? Ada? Di antara kalian berani marahi Ustaz? Kenapa? Karena kalian merasa muridnya Ustaz, sehingga tidak berani untuk memarahi Ustaz. Nah, ini tawadhu. Nah, sehingga kalau Ustaz nasihati bisa masuk. Saya katakan apa bisa masuk, tapi orang di luar sana belum tentu. Nah, jadi harus tawadhu. Berarti apa? Kalau ketika dia tawadhu, dia kembali kepada Allah. Kenapa? Tidak ada seorang pun yang tawadhu kecuali kembali kepada Allah. Itu artinya illa man yunib, kecuali yang kembali kepada Allah SWT. Nah, oleh karena itu maka kunci utama untuk kita mendapatkan kebaikan itu adalah tawadhu. Sehingga pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, man tawadhu'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Barang siapa yang tawadhu, maka Allah akan mengangkat. Mengangkat itu kenapa? Nasihat.
Sehingga apa? Karena dia tawadhu, Allah akan angkat dia. Dengan apa? Nasihat itu diterima. Sehingga dia mau berakhlakul karimah, dia mau berbakti pada orang tua, dia mau bersedekah, dia mau merendahkan dirinya dengan begini, dengan begitu, dia mau dan lain sebagainya. Itu semuanya karena apa? Karena berkat tawadhunya dia, sehingga diangkat oleh Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau dia itu sombong, maka Allah akan menghinakannya. Karena apa? Menghinakannya itu sebab apa? Sebab nasihat itu tidak akan masuk kepada dirinya. Semoga kita semua termasuk daripada orang-orang yang tertentu itu, yang tawadhu itu. Amin ya rabbal alamin. Dan nasihat itu tidak akan bisa diterima kecuali dari orang tertentu. Kenapa dikatakan dari orang tertentu? Bukan semua orang menasihati lalu nasihatnya bisa diterima. Bukan semua orang. Berapa banyak orang nasihat tapi tidak diterima. Bahkan Ustaz sendiri pernah bertanya kepada guru mulia kami Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, hafidhahullah wa ra'ah. Saya katakan kepada beliau, betapa banyaknya tabligh akbar di mana-mana. Tapi manfaatnya itu terasa sedikit sekali. Ketika orang itu pulang dari majelis itu ditanya apa isinya, mereka nggak paham. Apa jawaban beliau? Bagaimana akan bermanfaat mau itu? Bagaimana akan masuk mau itu? Orang makannya itu syubhat apalagi haram. Syubhat saja nggak bakal masuk, apalagi haram. Maka kemudian saya katakan begini, ya kalau begitu kita nggak usah dakwah, Beb. Udah kita nggak usah dakwah karena kebanyakan di Indonesia makanya syubhat atau haram. Sudah kita nggak usah dakwah. Apa jawaban beliau? Tidak. Kewajiban kita menyampaikan. Tapi tetap bagaimanapun ada solusinya. Apa solusinya? Solusinya adalah ikhlasul wa'id. Jadi harus yang menasihati itu, yang memberikan mau'idhah itu, yang memberikan tabligh itu, yang menyampaikan seruannya itu dalam keadaan ikhlas karena Allah SWT, bukan karena sesuatu apapun. Walaupun dia makanannya syubhat, walaupun dia itu makanannya haram, masuk ke dalam hatinya. Nah ini maksudnya nasihat itu tidak akan diterima kecuali dari orang tertentu. Ustaz berharap kalian menjadi orang tertentu sebagai penasehat, menjadi orang tertentu yang mendapatkan nasihat, sehingga kalian itu bisa terus diangkat oleh Allah Ta'ala, diangkat dan diangkat dengan apa? Dengan kebaikan. Kenapa? Karena tazkir dan nasaih, mawaid itu tidak bermanfaat kecuali hanya bagi orang mukmin. Dengan dasar firman Allah Ta'ala, fadzakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan dan terus ingatkan. Kenapa? Peringatan itu akan bermanfaat selalu bagi orang-orang yang mukmin. Semoga kita termasuk yang mukmin insyaallah.